Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nada Salsabila Azahra, ada rekan saya Alia Faiza, Alifa Putri Sahabia, Desnawari Purba, dan juga Tamara Julianti. Jadi di sini kami ingin memaparkan hasil UTS kami dari mata kuliah AI yang bertemakan tentang data science. Jadi di sini kami mengangkat 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu Data Science Introduction, Data Science Math, Data Science Statistik, dan juga Data Science Advanced. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu data science. Jadi, data science merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu seperti matematika, statistik, ilmu komputer, dan juga pemrograman yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan juga mengekstrak informasi yang berguna dari data. Data science itu tidak hanya fokus pada penemuan pola dalam data, tetapi juga menyediakan alat dan metode untuk melakukan prediksi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan utama dari data science itu bukan hanya untuk memahami data, tetapi juga untuk memprediksi kejadian di masa depan dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan kita yang pertama tentang Data Science Introduction, yang akan dijelaskan oleh Alifa. Kepada Alifa, saya persilahkan. Selanjutnya itu ada bab 2 atau pembahasan. Di bab 2 atau pembahasan ini, yang pertama materinya itu ada Data Science Introduction. Untuk sumber data yang kami pakai itu adalah data mengenai jumlah siswa SDMI sederajat yang mengulang dan juga putus sekolah dari 20 provinsi di Indonesia yang kami pilih secara acak pada tahun 2023. Nah, pada tabel ini terdapat 4 variabel kolom, yaitu provinsi, siswa, mengulang, dan juga putus sekolah. Untuk sumber data yang kami gunakan itu diambil dari platform portal data Kemendikbudristek atau dari websitenya kemendikbud.go.id. Nah, untuk tabelnya itu adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk ke tujuan data science. Untuk tujuan data science itu ada 3. Yang pertama adalah mendeteksi pola. Jadi, data science ini dapat mendeteksi pola dalam data yang besar dan juga kompleks. Dalam proses ini, data scientist berusaha mengidentifikasi tren atau pola tersembunyi yang mungkin tidak tampak secara langsung melalui pengamatan yang biasa. Yang kedua, data science bertujuan untuk membuat prediksi yang akurat tentang peristiwa ataupun tren di masa depan. Lalu yang terakhir, data science itu berperan dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis dengan data. Selanjutnya ada data frame. Data frame ini merupakan salah satu struktur data utama dalam library Pandas di Python, yang mana digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data tabular. Nah, berikut adalah hasil codingan untuk data frame, yang mana outputnya itu adalah sebagai berikut. Lanjut ke data preparation. Di data preparation ini ada yang pertama itu ada data cleaning. Jadi data cleaning ini merupakan proses penting di mana pengolahan data bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dengan cara mendeteksi, memperbaiki, dan juga menghapus kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam sebuah dataset. Jadi di sini kami dalam pengodingan itu menghapus dalam kolom provinsinya itu menghapus tulisan prof dan juga tanda titik pada provinsi, pada kolom provinsi. Sehingga hasil outputnya itu adalah sebagai berikut. Lanjut, untuk data function, itu meliputi function count, std, min, dan juga max. Nah, untuk pengkodingannya itu adalah sebagai berikut, dan juga untuk outputnya itu uh, seperti yang dapat dilihat pada layar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alifa atas penjelasannya. Pokok pembahasan selanjutnya itu tentang Data Science Math yang akan dijelaskan oleh Tamara. Kepada Tamara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya Tamara Julianti akan menjelaskan mengenai data science, di mana ini merupakan dasar matematika yang digunakan dalam bidang data science untuk menganalisis data, membangun model, dan menginterpretasikan hasil. Nah, ini mengacu pada fondasi matematis yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam ilmu data. Itu yang pertama ada linear function, di mana function mat AX plus B ini merupakan fungsi linear yang mempunyai satu variabel bebas dengan simbol X dan satu variabel terikat dengan simbol Y. Nah, ini bentuknya yaitu mempunyai Y sama dengan Fx sama dengan Ax plus B, di mana ini adalah fungsi untuk menghitung nilai variabel dependen saat kita milih nilai untuk variabel independen. Nah, dalam hal data yang kami punya, itu variabel independen atau X adalah jumlah total siswa di setiap provinsi. Lalu variabel dependen yang diinisialisasikan dengan Y merupakan jumlah siswa yang mengulang serta siswa yang putus sekolah di setiap provinsi. Jadi misalnya untuk kasus mengulang, X adalah jumlah total siswa dan Y adalah jumlah siswa yang mengulang. Begitu pula sebaliknya dengan siswa yang putus sekolah. Nah, ini kami juga menggunakan regresi linear sederhana yang bertujuan untuk menemukan garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan antara X dan Y. Nah, di fungsi AX sama AX plus B ini, Fx adalah output, X adalah input, A adalah kemiringan, B adalah intercept. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai slope dan intercept di bagian yang ketiga. Nah, namun sebelum itu, hasil yang kami peroleh dari fungsi linear adalah untuk jumlah siswa yang mengulang yaitu Y sama dengan 0,0098 X plus 2524,75. Lalu untuk jumlah siswa yang putus sekolah itu fungsinya adalah Y sama dengan 0,0118 X plus 349,53. Nah, lalu yang berikutnya ada plotting. Ini menggambarkan hubungan kompleks antara jumlah siswa yang mengulang, dan siswa yang putus sekolah di berbagai provinsi. Ini berupa grafik. Nah, sumbu X ini mewakili jumlah total siswa, sementara sumbu Y-nya menunjukkan jumlah siswa yang mengulang atau putus sekolah. Nah, garis putus-putusnya regresi linear nanti itu adalah mengindikasikan korelasi positif antara jumlah total siswa dengan jumlah yang mengulang atau putus sekolah. Nah, jadi ini kami menambahkan garis regresi ini secara opsional. Nah, ini adalah collapse-nya. Nih. Nah, itu ada plot scatter, di mana itu adalah untuk dua variabel dependen, itu nanti hasilnya adalah titik biru untuk siswa yang mengulang dan titik merah adalah siswa yang putus sekolah. Nah, menampilkan plotnya itu dengan PLT show. Nah, ini adalah hasil di mana ini adalah garis regresi. Ini adalah plot tanpa garis regresi. Lalu ada slope dan intercept, di mana ini tadi kita sudah memasukkannya di function. Nah, ini dari mana hasil didapatkan angka tersebut? Ini adalah collapse-nya. Nah, di sini itu menggunakan sintak NP
polyfit untuk menghitung slope dan interface berdasarkan data yang sudah disediakan. Itu hasilnya ini seperti yang sudah dimasukkan ke dalam function tadi. Nah, proses perhitungannya itu yang pertama adalah menggunakan metode least squares. Nah, di mana ini itu untuk menemukan garis yang paling cocok untuk meminimalkan jarak kuadrat antara titik data yang sebenarnya dan garis yang dihasilkan oleh model. Ini adalah fungsi umumnya atau cara untuk mencarinya. Ini adalah keterangan dari rumus itu. Nah, lalu yang kedua itu menggunakan fungsi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu adalah sintak dari pemrograman Python. Ini fungsi ini akan menghitung slope dan intercept di collapse. Nah, ini adalah sintak collapse dari keseluruhan, yaitu plot, slope, dan intercept juga function. Ini adalah hasil keluaran dan outputnya. Nih. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tamara atas penjabarannya. Pembahasannya selanjutnya itu tentang data science statistik yang akan dijelaskan oleh Desna. Kepada Desna, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai data science statistik. Yang pertama itu ada function describe. Fungsi describe dalam Pandas adalah fungsi yang digunakan untuk memberikan ringkasan statistik dari data numerik di dalam sebuah data frame. Fungsi ini secara otomatis menghitung beberapa metrik statistik penting yang dapat memberikan gambaran umum tentang distribusi dan karakteristik data, termasuk ukuran, variasi. Nah, ini merupakan contoh codingan penggunaan function describe. Statistik deskriptif yang dihasilkan dari fungsi describe memberikan ringkasan penting tentang distribusi jumlah siswa yang mengulang dan siswa yang putus sekolah dalam dataset tersebut. Statistik ini mencakup ukuran sentral seperti mean atau rata-rata, jumlah data atau ukuran data, dan median, serta ukuran dispersi seperti standar deviasi dan nilai ekstrim seperti nilai minimum dan nilai maksimum. Lalu yang kedua ada persentil. Persentil adalah ukuran statistik yang menggambarkan posisi suatu nilai dalam distribusi data dengan menunjukkan persentase data yang berada di bawah nilai tersebut. Ini merupakan contoh codingan untuk mencari persentil yang ke 10 atau 10% dari data yang kami punya tadi. Nah, kode di atas itu untuk menghitung persentil ke-10 dari kolom mengulang dalam dataset jumlah siswa SD di Indonesia yang mengulang dan putus sekolah. Persentil ke-10 adalah nilai di mana 10% dari data terletak di bawahnya. Dalam konteks ini, persentil ke-10 dari mengulang menunjukkan bahwa 10% dari jumlah siswa yang mengulang dalam dataset berada di bawah nilai tersebut. Yang ketiga itu ada STD, atau standar deviasi. Standar deviasi secara manual adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh atau tersebar nilai-nilai data dari nilai rata-rata atau mean dalam sebuah dataset. Standar deviasi mengukur tingkat variasi atau keragaman di dalam data. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa sebagian besar nilai dalam dataset sangat dekat dengan nilai rata-rata, sedangkan nilai yang besar menunjukkan bahwa data tersebar lebih luas di sekitar nilai rata-rata. Dan itu merupakan contoh codingan untuk mencari STD dalam data yang kami punya tadi. Kode di atas itu merupakan standar deviasi untuk 3 kolom dari dataset siswa, yaitu siswa, mengulang, dan putus sekolah. Standar deviasi adalah ukuran seberapa besar data tersebut tersebar dari rata-rata. Yang itu ada 3 poin, yaitu standar deviasi dari siswa itu, yaitu untuk menghitung standar deviasi untuk kolom siswa, memberikan indikasi seberapa besar jumlah siswa dalam dataset menyebar di sekitar rata-ratanya. Lalu ada standar deviasi untuk mengulang dan standar deviasi putus sekolah. Lalu ada coefficient variation. Koefisien variasi atau koefisien
of variation atau sering disingkat menjadi CP adalah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat variasi relatif dari suatu data terhadap rata-ratanya. CP dihitung dengan standar deviasi oleh rata-rata dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Itu merupakan codingannya. Kode di atas untuk menghitung koefisien variasi untuk 3 kolom dalam dataset siswa SD di tiap provinsi yang ada di Indonesia. Yang ada 3 poinnya itu yang koefisien variasi siswa itu untuk menghitung koefisien variasi untuk kolom siswa, menunjukkan seberapa besar variasi siswa tiap provinsi relatif terhadap rata-ratanya. Lalu ada koefisien variasi mengulang untuk menunjukkan seberapa besar variasi siswa mengulang dibandingkan dengan rata-rata siswa mengulang. Lalu ada koefisien variasi yang putus sekolah untuk menunjukkan variasi siswa putus sekolah relatif terhadap rata-ratanya. Koefisien variasi yang lebih tinggi berarti variasi relatif terhadap rata-rata lebih besar. Sedangkan koefisien variasi yang lebih rendah menunjukkan data lebih konsisten di sekitar rata-ratanya. Lanjut yang kelima itu ada variation. Variasi adalah konsep statistik yang mengukur seberapa jauh atau tersebar nilai-nilai dalam sebuah dataset dari rata-rata atau nilai pusatnya. Ini merupakan kode untuk codingannya. Kode di atas ini yaitu untuk menghitung variasi untuk 3 kolom dari dataset yang kami punya tadi, yaitu siswa, mengulang, dan putus sekolah. Variasi menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data tersebut tersebar dari rata-rata. Yang pertama itu ada variasi siswa. Untuk menghitung variasi untuk kolom siswa yang menunjukkan seberapa besar variasi siswa SD tiap provinsi dari rata-ratanya. Lalu ada variasi siswa yang mengulang dan variasi siswa yang putus sekolah. Variasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa data lebih tersebar, sementara variasi yang lebih rendah menunjukkan data lebih terpusat di sekitar rata-rata. Lalu ada coefficient correlation atau koefisien korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Nilainya itu berkisar antara min 1 hingga 1, di mana 1 menunjukkan hubungan positif yang sempurna, min 1 menunjukkan hubungan negatif yang sempurna, dan 0 itu menunjukkan tidak ada hubungannya antara linear. Dan ini merupakan codingan untuk data yang kami punya. Pada kode ini, kami menghitung koefisien korelasi antara 3 variabel yang tadi, yaitu siswa, mengulang, dan putus sekolah. Dalam contoh ini, korelasi dihitung untuk melihat apakah jumlah siswa SD tiap provinsi berhubungan dengan siswa SD yang mengulang. Jika hasil korelasi mendekati 1, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah siswa, semakin tinggi jumlah siswa yang mengulang. Sebaliknya, jika korelasinya rendah, maka pengaruh siswa terhadap siswa mengulang tidak terlalu signifikan. Lalu ada correlation matrix. Matriks korelasi adalah tabel yang menunjukkan koefisien korelasi antara setiap pasangan variabel dalam suatu dataset. Matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang berbeda, di mana nilai-nilai dalam matriks berkisar antara min 1 hingga 1. Ini merupakan codingan dari dataset kami. Pada kode di atas, kami membuat correlation matrix atau matriks korelasi yang menggambarkan hubungan antara variabel siswa yang mengulang dan yang putus sekolah. Nilai koefisien ini berkisar antara min 1 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 itu menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan positif yang kuat. Nilai yang mendekati min 1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Dan jika nilainya mendekati 0, menunjukkan tidak ada hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel. Nah, tujuan dari matriks korelasi ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah seluruh siswa SD dengan jumlah yang mengulang dan siswa yang putus sekolah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Desna, terima kasih atas penjelasannya. Pembahasan selanjutnya itu tentang data science advance yang akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia, saya persilahkan. Oke, di sini ada data science advance, yaitu adalah tingkat lanjut dari ilmu data yang mencakup penggunaan metode, teknik, dan alat yang lebih kompleks dalam proses analisis dan pemahaman data. Nah, di sini ada regression table, di mana
di mana tabel regresi adalah alat statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi. Tabel ini menyajikan informasi penting tentang koefisien regresi, nilai signifikansi, serta statistik model secara keseluruhan. Di sini ada codingan dari regression table itu sendiri. Kode tersebut adalah script Python yang menggunakan library pandas dan start model untuk persiapan dan analisis data. Pertama, kode mendefinisikan sebuah kamus atau dictionary atau yang bernama D yang berisi data tentang provinsi di Indonesia. Kamus ini memiliki beberapa kunci. No, provinsi, siswa, mengulang, dan putus sekolah, masing-masing dengan daftar nilai yang sesuai. Nah, lanjut, di sini ada regression info. Regression info ini merujuk pada informasi yang dihasilkan dari analisis regresi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Nah, di sini ada beberapa informasi yang ditampilkan berdasarkan hasil di bagian A regression table yang menunjukkan bahwa R squared atau 0,821 yang berarti model ini mampu menjelaskan 82,1% dari variasi data putus sekolah. Selanjutnya itu ada adjusted R squared yaitu 0,800 yang mengoreksi nilai R squared dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen. Ketiga yaitu ada F statistik yaitu 38,91 yang menunjukkan signifikansi model secara keseluruhan. Dan terakhir ada prob atau F statistik yaitu 4,52N07 yaitu V-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa model ini signifikan secara statistik. Oke, selanjutnya itu ada regression coefficient, yaitu nilai yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam analisis regresi. Koefisien ini memberikan informasi tentang seberapa besar perubahan yang diharapkan pada variabel dependen untuk setiap unit perubahan pada variabel independen. Dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Dalam regresi linear terdapat dua jenis koefisien, intercept dan slope. Nah, di koefisien regresi adalah mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, beberapa informasi yang ditampilkan berdasarkan hasil di bagian A regression table yaitu menunjukkan ada 3 poin yaitu cost atau konstanta, siswa, dan mengulang. Nah, selanjutnya itu ada regression value, dari mana nilai yang digunakan untuk mengukur signifikasi statistik dari koefisien regresi dalam analisis regresi. V-value menunjukkan probabilitas bahwa koefisien regresi yang diobservasi adalah 0 atau tidak ada efek jika hipotesis 0 benar. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu V-value siswa dan ada 2 poin yaitu V-value siswa dan V-value mengulang. Nah, di sini ada selanjutnya ada regression R square yaitu ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nah, di sini ada 2 poin juga, yaitu ada R squared dan adjusted R squared. Selanjutnya itu ada regression case, yaitu merujuk pada situasi atau konteks spesifik di mana analisis regresi diterapkan untuk memahami atau memprediksi hubungan antara variabel. Dalam setiap regression case, peneliti atau analis biasanya memiliki satu variabel dependen yang ingin diprediksi dan satu atau lebih variabel independen yang dianggap memengaruhi variabel tersebut. Nah, di sini ada
dua poin, yaitu variabel siswa yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap putus sekolah dengan koefisien positif 0,0011 dan v-value 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa berbanding lurus dengan tingkat putus sekolah. Dan poin kedua yaitu ada variabel mengulang meskipun koefisiennya juga positif yaitu 0,0453 yang dimana tidak signifikan secara statistik dengan v-value 0,452 yang menunjukkan bahwa pengaruh jumlah siswa yang mengulang terhadap tingkat putus sekolah tidak terbukti secara kuat dalam model ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alia atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan kami sebelumnya, yaitu tentang pengolahan dan pembersihan data itu merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses analisis data karena memastikan kualitas data melalui pencarian sumber, memahami karakteristik dan juga penggunaan fungsi dasar seperti count, STD, minimal, dan juga maksimal. Selain itu, statistik deskriptif memainkan peran penting dalam menganalisis distribusi serta variasi data dengan menghitung ukuran statistik utama seperti mean, median, persentil, standar deviasi, dan juga variance, yang memberikan gambaran tentang sebaran data. Berikut ini kami tampilkan hasil codingan kami secara keseluruhan di Google Colabs. Bisa dilihat ini untuk codingan dan juga outputnya masing-masing. Penjelasan dari kode tersebut telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.